kita mulai saja untuk pemfaktoran bentuk aljabar. Yang akan kita pelajari pada pemfaktoran nanti ada 6 bentuk yang kita pelajari bentuk pemfaktoran. Yang pertama bentuk AX tambah BX sama dengan X kali A tambah B. Kemudian bentuk yang kedua yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C, di mana nilai A itu sama dengan, nilai A sama dengan 1. Kemudian bentuk yang ketiga AX kuadrat tambah BX tambah C, nilai A tidak sama dengan 1. Bentuk yang keempat adalah A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A tambah B kali A tambah B. Bentuk yang kelima A kuadrat dikurangi 2AB tambah B kuadrat sama dengan A kurangi B kali A kurangi B. Dan yang terakhir adalah bentuk selisih kuadrat. A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurangi B. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pemfaktoran yang akan kita pelajari, yaitu dari yang pertama AX tambah BX sama dengan X kali A tambah B. Kemudian bentuk yang kedua AX kuadrat ditambah BX tambah C dengan nilai A sama dengan 1. Kemudian bentuk yang ketiga AX kuadrat tambah BX tambah C dengan nilai A tidak sama dengan 1. Kemudian yang keempat A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat sama dengan A tambah B kali A tambah B. Yang kelima A kuadrat kurangi 2AB ditambah B kuadrat sama dengan A kurangi B kali A kurangi B. Dan yang terakhir adalah bentuk selisih kuadrat. A kuadrat kurangi B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurangi B. Kita mulai untuk bentuk yang pertama. Bentuk AX tambah BX sama dengan X kali A tambah B. Ini adalah bentuk nanti menggunakan sifat distributif. Jadi contohnya, saya lihat contohnya dalam bentuk angka dulu. Misalkan 6 ditambah 15. Nah, kalau mau dihitung langsung ketemu. Tapi kita coba dalam bentuk AX tambah BX sama dengan X kali A tambah B. Kita keluarkan yaitu FPB-nya. FPB dari 6 dan 15 itu berapa? 3, betul, 3. Kita keluarkan 3-nya. 6 bagi 3 ini jadi 2. 15 bagi 3 ini adalah 5. Nah, jadi tadinya seperti ini, maka berubah menjadi, kalau difaktorkan menjadi seperti ini. Nah, ini contohnya kalau dalam bentuk angka. Nah, kalau dalam bentuk-bentuk aljabar bagaimana? Saya beri contoh, misalkan 3x ditambah 6. PPB dari kedua suku ini berapa? 3. Jadi kita keluarkan 3-nya. Kemudian 3x bagi 3 tinggal berapa? Tinggal x. Kemudian 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, inilah faktor dari 3x tambah 6. Contoh lagi, misalkan 4x kuadrat dikurangi
10x. Nah, FPB dari 4x kuadrat dan 10x berapa? 2x, betul, 2x ya. Kita keluarkan 2x nya, kemudian 4x kuadrat bagi 2x berapa? 2x. Nah, ini kita tulis di sini 2x, kemudian kurangi 10x bagi 2x berapa? 5. Inilah faktornya. Jadi ini merupakan faktor dari ini. Nah, caranya seperti itu faktoran. Contoh lagi, satu lagi supaya lebih paham. Misalkan lagi adalah 8x dikurangi misalkan adalah 20 sama dengan, nah FPB dari kedua suku ini berapa? 4. Kita tuliskan 4 FPB nya, kemudian kurung buka 8x bagi 4 berapa? 2x. Kita tulis 2x, kemudian 20 bagi 4 berapa? 5. Selesai. Nah, inilah pemfaktoran bentuk yang pertama. Kita lanjutkan bentuk yang kedua, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai a sama dengan 1. Ya. Saya terangkan dulu, a itu apa? A ini adalah koefisien variabel tingkat 2 atau berpangkat 2 atau berpangkat 2. Kemudian B ini adalah koefisien variabel tingkat 1 atau berpangkat 1. Kemudian C ini apa? C ini adalah konstanta. Nah, ini untuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai a sama dengan 1. Contohnya seperti apa? Contohnya harus pakai contoh. Contohnya, tentukan faktor dari x kuadrat ditambah 7x tambah 12. Caranya seperti apa? Untuk mempermudah, kita tentukan dulu ya, nilai a-nya berapa, nilai b-nya berapa, dan nilai c-nya berapa. Nilai a-nya ini berarti sama dengan berapa? 1. Koefisien ya, variabel tingkat 2 yang dipangkatkan 2. Nah, ini kalau tidak ada angkanya artinya koefisiennya adalah 1. Kemudian B-nya berapa? Koefisien variabel tingkat 1 atau berpangkat 1. Ini dilihat. Berarti berapa B-nya? 7. Kemudian C-nya berapa? C-nya adalah 12. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah cari faktor dari C. Faktor dari C. C-nya berapa? 12. Berarti faktor dari 12. Berarti berapa? Termasuk bilangan negatifnya juga ya. Jangan lupa termasuk bilangan negatifnya. Berarti 1 kali 12. Negatif 1 kali negatif 12. Terus 2 kali 6. Terus negatif 2 kali negatif 6. Kemudian berapa lagi? 3 kali 4. Kemudian berapa lagi? Negatif 3 kali negatif 4. Nah ini faktor-faktor dari C ya.
jadi langkah pertama cari faktor dari C termasuk bilangan negatifnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya setelah mencari faktor dari C, cari yang jumlahnya faktor yang jika dijumlah adalah B. Jadi langkah selanjutnya cari faktor yang dijumlah adalah B. Nah, mana faktor yang dijumlah adalah B? B-nya berapa sih di situ? B-nya adalah 7. Maka yang dijumlah 7 mana? Nah, ini yang dijumlah 7. Nah, 3 tambah 4 nanti hasilnya adalah 7. Nah, ini yang akan mengganti. Nah, ini akan mengganti nilai B. Jadi faktor tersebut yang nantinya akan mengganti nilai B. Seperti apa mengganti nilai B-nya? Ya, kita tuliskan dulu. Ya, kita tuliskan dulu bentuk aljabarnya. X kuadrat ditambah 7x tambah 12 sama dengan, nah B-nya ini 7 diganti faktornya tadi berapa dan berapa? 3 dan 4. Maka X kuadrat ditambah 3x ditambah 4x ditambah 12. Jadi ini diganti dengan ini. Nah, diganti. Nah, langkah selanjutnya dikelompokkan dua suku. X kuadrat ditambah 3x, kemudian kita kelompokkan ditambah 4x tambah 12. Kemudian disederhanakan, dari dua faktor ini disederhanakan menggunakan bentuk yang pertama tadi. Nah, kita keluarkan FBB-nya. Berapa FBB-nya ini? X kuadrat dengan 3x. X. Nah, kita keluarkan X. X ditambah 3, kemudian kita keluarkan berapa ini FBB-nya? 4. Berarti menjadi X ditambah 3. Nah, faktornya berapa? Faktornya adalah X tambah 4. Ini didapat dari ini. Ya. Kemudian dikali. Nah, ini yang sama ya. X tambah 3. Nah, inilah faktor dari X kuadrat ditambah 7x tambah 12. Jadi faktor dari X kuadrat ditambah 7x tambah 12 adalah X tambah 4 kali X tambah 3. Pembuktiannya bagaimana? Jawabannya sudah betul atau masih salah? Tinggal kalian kalikan saja. Kalau hasilnya adalah ini, maka jawaban pemfaktorannya adalah betul. Contoh berikutnya, ya, contoh berikutnya supaya kalian lebih paham ya. Tentukan faktor dari X kuadrat dikurangi 3x kurangi 10. Tentukan faktor dari X kuadrat dikurangi 3x kurangi 10. Caranya seperti sama seperti tadi ya. Kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya supaya untuk mempermudah. Nilai A-nya berarti ini adalah 1, B-nya adalah negatif 3, dan C-nya adalah negatif 10. Selanjutnya cari faktor dari C. C-nya berapa? Negatif 10. Nah, kita cari faktornya. Yang dikalikan hasilnya adalah negatif
10. Berapa saja? Berarti 1 kali negatif 10, negatif 1 kali ya 10, kemudian 2 kali negatif 5, kemudian negatif 2 kali 5. Nah, inilah faktor-faktor dari C. Setelah itu cari yang dijumlah adalah B. Cari yang dijumlah nilainya adalah B. B berapa nilainya? B nilainya negatif 3. Cari yang dijumlah adalah negatif 3. 1 kalau ditambah dengan negatif 10 berapa hasilnya? Oh, negatif 9, berarti bukan itu. Kemudian negatif 1 ditambah dengan 10 hasilnya berapa? Oh, 9, berarti bukan itu. Selanjutnya 2 ditambah negatif 5 hasilnya berapa? Oh, negatif 3. Nah, ini berarti kita pakainya ini yang mengganti nilai B. Mengganti nilai B ya, mengganti nilai B. Selanjutnya bagaimana? Oke, selanjutnya x kuadrat kurangi 3x kurangi 10. B nya kita ganti dengan 2 dan negatif 5, maka menjadi x kuadrat ditambah 2x. Loh, kok ditambah? Karena ini adalah positif. Kemudian dikurangi 5x karena ini adalah negatif, kemudian dikurangi 10. Nah, ini negatif 3x nya sudah diganti dengan 2 dan nah, ini sudah diganti. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya bagaimana? Dikelompokkan dua suku. X kuadrat ditambah 2x ya, dikurangi 5x ditambah 10. Loh Pak, kok itu tadinya yang atas negatif sekarang menjadi plus ya, tadinya kurang jadi ditambah, itu bagaimana? Karena supaya hasilnya sama, ini kan dikurung. Ini kalau menggunakan sifat distributif, negatifnya kita kalikan, hasilnya akan sama dengan yang di atas, negatif kali 5x. Nah, ini kan sama, negatif 5x. Kemudian negatif kali 10, negatif 10. Kalau ini tetap negatif, maka negatif kali negatif, di sini plus tidak sama. Oke, kita lanjutkan. Keluarkan FBB-nya. FBB-nya X, maka menjadi X tambah 2. Keluarkan FBB-nya 5, X tambah 2. Maka faktornya bagaimana? X kurangi 5. Ini dapat dari mana? Ini negatif 5 ya, dikali X tambah 2 ya. Jadi faktor dari X kuadrat dikurangi 3x kurangi 10 adalah X kurangi 5 kali X tambah 2. Selesai. Itu seperti itu caranya. Kita lanjutkan yang ketiga, yaitu bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai a tidak sama dengan 1. A-nya tidak sama dengan 1 maksudnya bagaimana? Berarti bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau yang lain, bisa juga negatif 1, negatif 2, atau yang lain ya. Jadi yang penting tidak sama dengan 1. Caranya bagaimana? Caranya hampir sama dengan bentuk yang kedua, cuma perbedaannya di awal saja. Langsung ke contoh saja ya, supaya lebih paham. Contohnya, tentukan faktor dari 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 12.
Sama seperti yang di bentuk yang kedua, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya dulu. Ya. Jadi 2x kuadrat kurangi 5x kurangi 12. A-nya berarti berapa? 2. Kemudian B-nya adalah negatif 5. Dan C-nya adalah negatif 12. Selanjutnya, perbedaannya di langkah yang ini. Kalau yang di bentuk yang kedua langsung dicari faktor dari C. Tapi kalau di bentuk yang ketiga ini dikalikan dulu antara A dan C. A kali C berarti 2 kali negatif 12 sama dengan negatif 24. Nah, baru setelah itu dicari faktor dari negatif 24. Berapa saja? 1 kali negatif 24, kemudian negatif 1 kali 24, kemudian berapa lagi? 2 kali negatif 12, negatif 2 kali 12, kemudian 3 kali negatif 8, negatif 3 kali 8, kemudian 4 kali negatif 6, kemudian negatif 4 kali 6. Ya, sudah. Nah, ini faktor-faktornya itu seperti itu. Kemudian bagaimana? Kemudian sama persis dengan bentuk yang kedua. Cari yang dijumlah adalah nilainya B. Cari yang dijumlah nilainya adalah B. Misalkan kalau ini kita jumlah, ya, ini 1 tambah negatif 24. Berarti berapa hasilnya? Oh, negatif 23. Kalau ini kita jumlah berapa? Negatif 1 tambah 24. Oh, ini 23. Kalau ini berapa kalau kita jumlah? 2 ditambah negatif 12. Oh, ini adalah negatif 10. Ini berapa? Negatif 2 tambah 12. Oh, ini adalah 10. Kemudian selanjutnya 3 ditambah negatif 8. Ini hasilnya berapa? Negatif 5. Kemudian negatif 3 tambah 8. Ini berapa? 5. Kemudian ini berapa hasilnya? 4 ditambah negatif 6. Ini hasilnya negatif 2. Kemudian ini negatif 4 ditambah 6. Hasilnya berapa? 2. Cari manakah yang dijumlah adalah B. B-nya berapa? B-nya negatif 5. Kemana yang negatif 5? Nah, ini hasilnya. Ini. Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk mengganti nilai B. Nah, sama seperti yang di bentuk yang kedua. Kita lanjutkan ya, bagaimana mengganti nilai B tersebut ya. 2x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 12 sama dengan 2x kuadrat ya, selanjutnya ditambah 3x dikurangi 8x dikurangi 12. Nah ini ya, jadi negatif 5x nya diganti dengan faktor dari A kali C tersebut. Selanjutnya bagaimana? Dikelompokkan 2 suku 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 8x ditambah 12. Kenapa ini jadi plus? Nah, sudah diungkapkan penjelasannya di awal tadi. Kemudian kita keluarkan FBB-nya. FBB-nya berapa? Ini FBB-nya X, maka menjadi 2X tambah 3 dikurangi, kita keluarkan FBB-nya ini berapa? 4, jadinya 2X tambah 3. Berarti faktornya berapa? Faktornya adalah X dari ini ya, kemudian dikurangi 4 ya, ini dari ini, dikali 2X tambah 3.
Nah, inilah faktor dari 2x kuadrat kurangi 5x kurangi 12. Jadi, faktor dari 2x kuadrat dikurangi 5x kurangi 12 adalah x kurangi 4 kali 2x tambah 3. Nah, itu caranya seperti itu. Untuk pemfaktoran dengan bentuk ax kuadrat tambah bx tambah c dengan nilai a tidak sama dengan 1.